Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-29. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 10 sampai 11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu, dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan.
Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi murid Yesus. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh seorang hamba. Bacaan ini diambil dari syair penutup lagu hamba dalam kitab Yesaya yang dimulai dan diakhiri dengan kesaksian dari Tuhan tentang prestasi hamba. Dalam konteks Yesaya, hamba mewakili Israel yang ideal, bertobat dari dosa-dosa masa lalu, dan sekarang siap untuk melayani Tuhan di dunia. Dalam ketidaktahuan mereka, orang-orang sezaman dengan hamba itu menyiksanya, membunuhnya, dan memberinya kuburan di antara orang-orang jahat. Hebatnya, Tuhan senang dengan dia karena dengan penderitaan dan kematiannya, hamba memenangkan pengampunan dan penyembuhan bagi dunia. Ini adalah kemenangan seorang hamba, dan untuk ini dia dimuliakan oleh Tuhan, dan dia menikmati kehidupan yang luar biasa. Dalam bacaan kedua dari surat Ibrani, mendorong kita untuk berdiri teguh dalam iman, karena pemimpin dan imam besar kita tidak lain adalah Yesus Anak Allah. Sebagai imam besar, ia dipilih untuk menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dia mengerti kelemahan dan kebutuhan kita. Dia juga manusia dan tahu apa yang harus diuji. Oleh karena itu, dia dapat bersimpati dengan kita dalam semua perjuangan kita. Sekarang, Yesus dimuliakan dalam kemanusiaannya dan telah masuk ke surga. Oleh karena itu, kita dengan yakin dapat meminta bantuan dalam kesulitan kita ke tahta Allah, karena Kristus ada di sana untuk menyampaikan permohonan kita kepada Bapanya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari Minggu ini menceritakan sebuah dialog yang terjadi antara Yesus dan anak-anak Zebedeus, yakni Yakobus dan Yohanes. Murid-murid ini menginginkan posisi untuk duduk di sebelah Yesus di Firdaus. Dalam setiap kasus, tanggapan para murid menunjukkan kesalahpahaman mendasar tentang apa yang Yesus bicarakan. Yesus berbicara tentang kematian dan pelayanannya yang penuh derita, sementara para murid terus-menerus
berfokus pada kekuasaan, ketenaran, dan kemuliaan. Yesus berusaha untuk melawan kesalahpahaman mereka dengan ajaran mengenai arti pemuridan, yakni menjadi hamba untuk melayani banyak orang. Kebesaran tidak terletak pada apa yang kita miliki atau apa yang bisa kita dapatkan dari orang lain, tetapi pada apa yang dapat kita berikan dari diri kita sendiri kepada orang lain. Maka, untuk menjadi murid Yesus, kita harus menerima panggilan kita untuk melayani orang lain seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus memberikan contoh dalam membasuh kaki murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka juga harus melakukan hal yang sama jika mereka memilih untuk menjadi muridnya. Percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Guru kita adalah penting seperti halnya belajar, berdoa, dan meditasi. Tetapi tanda sejati dari iman kita adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain di dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen, kita semua dipanggil untuk mengikuti Kristus dengan sikap melayani orang lain. Karena banyak orang di masyarakat kita berjuang untuk kesuksesan, ketenaran, dan kekayaan. Sedangkan para pengikut Kristus dipanggil untuk mencari kesempatan untuk melayani orang lain. Perayaan Ekaristi kita ini merupakan pengakuan akan ketergantungan kita pada Allah dan sesama, dan kesediaan kita untuk mengikuti teladan Yesus Kristus dalam iman, sikap, dan perbuatan kita. Semoga demikian. Amin.